terus terang ya Joko ya, gue Oh itu. not a really big fan of horror movies. The only time gue pernah nonton film horor Indonesia Ya. adalah pas dibilang ini Joko Anwar yang bikin gue langsung oke, Yang mana lo nonton? Tanah Jahanam. Cie. Nonton Tanah Jahanam. Dan. Tapi gue seneng gini, ya, suspenseful dapat. Ini gue ya, I'm not a movie critic. Cuman pengalaman gue untuk nonton ini, gue seneng banget yang suspensinya dapat, ada komedinya dapat, yang awal-awal Tara Basro tuh yang lagi di ruangan gitu tiba-tiba ternyata kayak mannequin gitu, gue bilang anjing gue sebut gitu, udah yang kayak oh my god, dan gitu ternyata mannequin. Maksudnya there's comedic twistnya, plotnya gitu, gue seneng sih. I Perempuan mean Tanah for Jahanam me, mah bukan horor. ya iya tapi kan ya, I mean apa dong kalau bukan horor apa itu? Suspense. Psychological thriller. Thriller, oke, bukan Thriller. horor, thriller. Pokoknya Horor intinya, tuh kayak Pengabdi Setan tuh horor. ya pokoknya thriller gitu. It's not my cup of tea, you know what I mean. Tapi pas gue denger, oh ini film Joko Anwar, gue mau nonton. Karena ada nama lo. Nah, pertanyaan gue adalah, dengan banyak orang selalu bilang gitu, oh film Joko Anwar pasti itu memenuhi sinema, atau orang pasti netizen ataupun seperti gue sendiri yang antusias untuk melihat film lo keluar. Apakah do you count that as being successful gitu, yang kayak oke, nama gue kalau ada di movie itu udah pasti orang tuh udah keantisipasi banget gitu. Ngerti gak sih maksud gue, yang kayak dengan adanya staple Joko Anwar itu, menurut lo is that a success yang lo bertahun-tahun ini lo in your career? Ini agak berat banget, agak berat sedikit nih karena that's the thing that kita sebagai orang tuh harus bisa membuat our own criteria of Ya, success. ya. Sekarang kan banyak sekali sosial media, lu terekspos dengan kehidupan oleh orang banyak gitu, termasuk orang-orang yang ada di your line of work gitu. Ada Ya. sutradara, kalau lu punya radio, dan banyak lagi profesi. Kalau misalnya lu tidak punya goal, terus lu bikin apa namanya takaran lu terhadap yo being successful itu dari either lo bisa mencapai goal lo atau tidak, atau paling tidak mendekati, that's going to be problem for us gitu. Nah, Oke. kembali ke pertanyaan lo, apakah itu gua anggap sebagai sukses? Yes and no, karena tentunya gue punya goal sendiri, either jangka pendek atau jangka panjang, yang gue udah set up gitu. Dan yang tahu gue sukses atau tidak ya tentunya gue sendiri, dan it's a personal thing. Tapi memiliki nama kita sebagai household name, certainly is an achievement gitu. Karena kita membuat film kan artinya kita ingin bercerita melalui semua medium yang memang secara wajarnya ditonton oleh banyak orang gitu. Jadi kalau misalnya nama kita jadi household name, akan mempermudah atau memperluas kesempatan kita untuk mencapai tujuan bercerita dalam film. Oke. Gitu. So it's your own, apa ya, kayak your own achievement ya mungkin. Ya. Ya, oke. Oke, I got it. Nah, tapi sebelum gue juga baca sebelum lo menjadi film director, producer, and screenwriter itu kan lo juga dulu jadi kritikus film ya di Jakarta Post ya. Oke. Dan sekarang kan meja berbalik nih kalau di sekarang, lo yang bikin film, lo yang dikritik. How do you handle that? How do you handle kritik? Nggak semuanya baik dong, pasti namanya juga kritik kan. Iya. Gimana? Kritik kalau misalnya, jangankan kritik ya, kalau misalnya ada input tentang film gua, baik sebelum, ketika diproduksi atau setelah diproduksi, ada masukan kalau misalnya berasal dari orang yang knowledgeable dan masukannya itu bisa membuat pekerjaan lo nanti menjadi lebih baik, ya lo harus terbuka dan menerima itu gitu. Satu itu. Kedua, gue percaya bahwa pujian, kritikan yang baik atau kritikan yang positif ataupun yang negatif itu sama-sama bergunanya dan sama-sama berbahayanya. Malah kritikan yang positif dan pujian itu lebih berbahaya ketimbang kritikan yang negatif. Karena ketika lo mendapatkan pujian, kalau misalnya lo termakan sama pujian itu dan menganggap itu, oh ya emang sih keren banget film gue dan gue juga seorang filmmaker yang keren, you in trouble, karena lo akan secara tidak sengaja menutup diri buat punya keinginan untuk lebih belajar lagi gitu. Pertama, ketika lo
bekerja di film, film adalah salah satu bidang di mana semakin lu masuk dan semakin lama lu bekerja di bidang tersebut, semakin lu sadar bahwa banyak sekali yang lu nggak tahu gitu. Hmm. Eee, Contohnya misalnya kalau sebelum kita bikin film, ya banyak orang yang kepingin bikin film, terus ketika dia mengomentari sebuah film tuh gampang banget tuh, "Ini kurang ini kurang ini kurang," gitu. Tapi begitu dia bikin film, baru, "Oh Hmm. shit, ternyata susah ya, iya gitu." Dan Iya, terjadi iya. juga sama gua, karena dulu gua Hmm. kritikus film gitu. Hmm. Satu itu tentang kritikan yang positif dan kritikan yang negatif. Yang paling utama yang harus kita sadari ketika kita menjadi seorang, kreator ya, kreator Hmm. seni, bahwa orang yang seharusnya tahu, pencapaian film kita dan kekurangannya adalah diri kita sendiri gitu. Jadi kita harus punya Hmm. kemampuan untuk melakukan self assessment. Ya. Film kita selesai, kita bikin self assessment terhadap pekerjaan kita dan film kita, kurangnya Hmm. apa, kelebihannya apa. Jadi ketika ada orang yang memuji, bahkan kita tahu itu kurang filmnya dalam elemen tersebut, kita, Ya. oke, itu ya oke, orang memuji alhamdulillah, berarti Hmm. word of mouth-nya bagus, bikin orang Mhm. pengen nonton kalau orang mendengar pujian tersebut, tapi you know it's not enough gitu. Jadi itu yang Oke. harus lu sadari. You yourself has to be the first person yang betul-betul tahu kekurangan dan kelebihan karya lo. Gitu. Jadi sebenarnya untuk kalau gue bisa konklusikan either it's negative criticism atau positive criticism, lo tetap atau kita tetap harus open minded, iya kan? Jadi kita nggak Harus bisa kayak open-minded. Ya. nggak bisa lo kayak tertumpu oleh negatifnya aja atau positifnya aja gitu ya kan? Enggak, Kurang cuman lebih gini, seperti itu. karena lu sebagai kreator seni ya, termasuk gue sebagai seorang sutradara, Mhm. ketika gue bekerja bikin film kan itu betul-betul setengah mati, semua Hmm. effort, pikiran dan fisik gue curahkan ke project tersebut, ketika syuting, ketika nulis, ketika pasca produksi dan sebagainya. Ketika lu sudah mencurahkan jiwa raga lu ke sebuah pekerjaan, ada yang mengkritik secara negatif, tentunya lu Hmm. akan upset gitu ya, either Ya. tersinggung, bisa marah. Ya itu wajar, nggak bisa lo bilang, "Lu nggak boleh marah, lu nggak boleh tersinggung, dikritik." Hmm. Nggak mungkin, itu Iya berarti betul. nggak Gue mencurahkan setuju. nggak mencurahkan semua effort, pikiran dan tenaganya untuk karyanya tersebut. Tapi gue Hmm. membatasi diri gue hanya dalam waktu 1 jam. Gue boleh upset dalam waktu sejam, setelah itu nggak boleh. Paling Hmm. lama, selama-lamanya 1 hari. Tidur, besok Really? pagi, gue harus sudah, it's okay gitu. Luar biasa banget ya. Tapi sebelum kita break, gue mau tahu deh. Gue tadi mau nanya ini sebenarnya. Ada nggak sih Ya. satu, itu kan ada nggak satu komplimen yang lo pernah terima agak sedikit gitu lo bikin lo kayak gitu kan, lo tadi bilang kalau ada positif komplimen ya lo terima, cuman ada nggak lo pernah kayak yang nerima satu komplimen terus sampai yang wow kayak gitu, ada sedikit yang oh. Kan kalau lo Enggak, tadi nerima negatif kan satu jam atau 1 hari. Kalau yang positif enggak deh, kita ngomongin positif sekarang. positif. Apa, pernah nggak lo Gimana sih? nerima kayak yang sesuatu yang lo sampai sekarang tuh gue inget banget tuh komplimen itu? Enggak ingat gua. Gua kalau Oke. misalnya film gua dipuji, gua retweet itu untuk marketing supaya orang nonton. Tapi ya gua tahu kalau misalnya pujiannya, oke gua setuju kok, dia bilang ini ya bagus, oke ya gua setuju. Terima kasih. Berarti apa yang gua coba sampaikan sampai gitu. Oke, Itu jadi aja itu sih. adalah Tapi kan gua langsung, ya kan bener kan, gua dipuji kan, bener kan bagus, nggak gitu, cuman ya oke bukannya teman-teman. maksud gue nggak lo fishing for compliment bukan. Tapi berarti Enggak. oke. Membuat membuat gua senang lama gitu kan. Ya, Enggak sih. nggak Enggak. ada ya. Oke, Enggak. jadi lo lempeng-lempeng aja lah ya orangnya. Lempeng, bisa dibilang lempeng ya. Apresiatif gue sama orang yang Oh iya, menonton dan pastilah. dapat. Karena kadang-kadang kan kalau kita bikin film, kita ngomong langsung aja kadang orang sering salah tangkap. Apalagi bikin film, media di mana lu mau melakukan storytelling, bercerita lewat Hmm. elemen yang banyak gitu, yang complicated ya. Mungkin ada orang yang nggak dapat. Jadi ketika ada orang yang dapat, really get the story and the story Ya. element, Mhm. itu yang, oh alhamdulillah. Ya Enggak. gitu. Oke, Good kita break job dulu Joko. sebentar. Good job. Good job, Joko Anwar. That's my compliment for you.